Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Nah, untuk kali ini review tentang uji kompetensi 1 ya, yang kemarin trigonometri itu. Jadi nanti di sini, nah memang tugas kalian yang sudah dikirim di GC itu belum saya koreksi. Jadi nanti di sini silakan tonton dulu video ini, kemudian silakan kalau ada kesalahan diperbaiki ya. Jadi nanti ini yang saya berikan reviewnya untuk uji kompetensi 1 halaman 106. Sebentar ya, saya cek dulu halaman 106 ini sampai 108 ya. Jadi nanti ini reviewnya tentang trigonometri uji kompetensi 1 ya. Oke, silakan langsung dicek saja di sini ya. Nomor 1, besar sudut 3/5 pi radian sama dengan titik-titik. Jadi, sudut itu bisa dinyatakan ke dalam bentuk derajat, satuan radian, ataupun putaran. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Jadi, kalau teman-teman ingin mengubah satuan sudut dalam radian ke dalam bentuk derajat, kita ambil dari sini ya. 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Jadi, kalau 1 pi radian sama dengan 360 derajat dibagi 2 atau 180 derajat. Jadi 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kita punya sudut 3/5 pi radian, mau kita ubah ke dalam derajat berarti kalikan saja dengan 180. Jadi 3/5 kali 180 derajat. 180 dibagi 5, 36 ya. 36 dikalikan 3 hasilnya adalah 108 derajat. Selesai, jadi pilih yang B. Nomor 2, besar sudut 240 derajat sama dengan titik-titik pi radian. Nah, coba ingat tadi, kalau 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Artinya 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Kalau kita ubah derajat ke radian, berarti gini ya, 1 derajat itu berapa radian? Berarti 1/180 pi radian. Jadi kalau kita mengubah 240 derajat ke bentuk pi radian, tinggal kita bagi saja dengan 180. 240 dibagi 180 pi radian. Sederhanakan ya teman-teman, 240 dan 180 sama-sama bisa kita bagi 60. 240 bagi 64, 180 bagi 60 hasilnya 3. Jadi 240 derajat adalah 4/3 pi radian. Sehingga kita pilih jawaban yang D. Nomor 3, perhatikan segitiga ABC dan pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan. Pernyataan yang benar mana? Nah, ini sudah masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Andaikan kakak punya segitiga siku-siku seperti ini. Misalkan sisi sikunya di sebelah sini ya. Dan ini merupakan sisi A, sisi B, dan sisi miring misalkan C. Misalkan di sini sudut alfa, maka sisi yang ada di depan sudut alfa ini kita sebut sebagai sisi depan, yaitu B. Sedangkan A ini disebut sisi samping karena berada pada samping sudut alfa, tetapi masih pada sisi siku ya. C, sisi terpanjang disebutnya sisi miring. Nah, nanti sin alfa bisa kalian cari dengan perbandingan sisi depan dibagi miring. Kita singkat demi gitu ya, sin demi. Kalau cos alfa adalah perbandingan antara sisi samping dan miring. Untuk tangen alfa, perbandingan sisi depan dan samping.
Dan kebalikan dari sin ya. Kebalikan dari sin itu kan kosekan. Kosekan alfa tinggal kita balik berarti miring dibagi depan. Kebalikan kos adalah sekan alfa berarti miring dibagi samping. Dan yang terakhir kebalikan dari tangen adalah kotangen, yaitu perbandingan sisi samping dan depan. Jadi pada soal kita ini, untuk pernyataan 1, sin A, sudutnya yang A ini ya, berarti BC ini disebut sisi depan, AB disebut sisi samping, dan AC disebut sisi miring. Kita cari sisi depan terlebih dahulu dengan Pythagoras. Jadi depan kuadrat adalah akar dari miring kuadrat kurangi yang samping kuadrat tadi. 6 kuadrat 36 ya, 36 dikurangi 16, hasilnya akar 20. Kalau kita sederhanakan, 20 itu 4 kali 5, jadi akar 4 kali akar 5, 2 akar 5. Maka untuk sin A, sin adalah perbandingan sisi depan bagi miring. Depannya 2 akar 5 dan miringnya 6. Kalau ini kita sederhanakan, 2 dengan 6 hasilnya 3 ya, jadi akar 5/3. Itu seharusnya sin A adalah akar 5/3 atau boleh juga ditulis 1/3 akar 5. Jadi pernyataan pertama ini bernilai salah. Lanjut ke pernyataan kedua, cos A. Cos itu seharusnya perbandingan antara sisi samping dan miring, cos sami. Sampingnya 4, miringnya 6. Kalau kita sederhanakan bagi 2, hasilnya 2/3. Dan ya, pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga sekarang tangen A. Tan itu desa, depan dibagi samping. Depannya 2 akar 5, sampingnya 4. Jadi kalau kita sederhanakan, 1/2 akar 5, setengah akar 5. Berarti pernyataan ketiga adalah pernyataan yang salah. Lanjut ke pernyataan keempat, kali ini sudutnya C ya, bukan A. Maka di sini sudutnya adalah sudut C, sisi BC merupakan sisi samping, AB merupakan sisi depan, dan miring tetap sebagai sisi miring. Berarti, cos C adalah perbandingan antara sisi samping dan miring, cos sami. Sampingnya 2 akar 5, miringnya 6 satuan. Kalau kita sederhanakan, hasilnya adalah 1/3 akar 5. Jadi pernyataan keempat bernilai salah. Kita cek pernyataan yang terakhir, harusnya ini ya jawabannya. Tangen C sama dengan, berarti tangen itu tan desa, depan dibagi samping. Depannya 4 satuan, samping 2 akar 5. Kalau ini kita sederhanakan, hasilnya 2 akar 5. Lalu coba dirasionalkan kali akar 5 dibagi akar 5. Dikalikan dengan sekawan dari penyebut ya. 2/5 akar 5. Nah, berarti pernyataan kelima, pernyataan benar. Jadi yang benar pernyataan 2 dan 5, maka kita pilih jawaban yang E. Kita lanjut nomor 4. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C, jika cos A sama dengan 12/13, maka nilai dari 2 sin A kali tangen B. Kita sketsa dulu segitiga siku-siku. Kita namai misalkan C, di sini siku-siku ya, sudah diketahui di soal, maka sisi A misalkan di sebelah sini, B di sebelah sini. A dan B ini boleh ketukar, tapi C harus selalu pada sudut yang siku-siku. Jika cos A, berarti sudut kita adalah yang ini ya. Cos A adalah perbandingan antara sisi samping dan miring. Ingat cos sami. Samping di sini berarti AC. Miringnya adalah sisi AB. Cos A sudah diketahui 12/13. Berarti sisi AC 12 satuan dan sisi AB atau sisi miring adalah 13 satuan. Sehingga panjang sisi BC adalah Pythagoras antara 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat kemudian diakar 5 ya. Bilangan ini merupakan triple Pythagoras.
Kemudian, kita tinggal mencari sin A dan tangen B. Untuk yang sin A terlebih dahulu. Sin itu perbandingan antara demi, depan, dan miring. Untuk sudut A, depan tadi berarti BC, miring adalah AB. Sehingga sin A adalah 5/13. Nah, untuk yang tangen B, sudutnya gantian ya. Tangen B, sudutnya yang ini. Tan itu desa, depan dibagi samping. Kalau sudut yang ini berarti depannya harus si AC, yang ada di depan sudut B ya, dan sampingnya adalah BC. AC-nya 12 satuan, BC 5 satuan. Sehingga nilai dari 2 kali sin A kali tangen B adalah 2 kali 5/13 dikali 12/5. Boleh disederhanakan dulu 5 dengan 5? Berarti hasilnya 24/13. Jawaban yang tepat yang C. Kita lanjut, nomor 5. Pada segitiga siku-siku PQR, siku di P. Di sketsa dulu. Ini misalkan P, Q, R. Sin Q sudah diketahui sama dengan 2/3 akar 3. Boleh juga ditulis 2 akar 3/3. Panjang sisi PR adalah 6 cm. Panjang QR berapa? Nah, ini yang ditanyakan ya. Sin tadi adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Jika sudutnya Q, depan adalah PR, miring adalah QR. PR sudah diketahui 6 cm. Kita masukkan. Kemudian untuk mencari QR, tinggal dikali silang ya, atau boleh juga disederhanakan 2 dengan 6 karena ini sesama pembilang, beda ruas, dibagi 2. 1 bagi 2, 3. Nah, berarti kalau kita kali silang nanti akar 3 QR sama dengan 3 kali 3, 9. Maka QR sama dengan 9 dibagi akar 3. Kita rasionalkan dengan cara kalikan sekawan dari penyebut. Kali akar 3 per akar 3. QR sama dengan 9 akar 3 dibagi 3, yaitu 3 akar 3 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut, nomor 6 soal cerita, Andi menyandarkan sebuah tangga pada tembok samping rumah. Ini misalkan ini sebuah tembok, ini lantai, ini tangga yang disandarkan oleh Andi, ya. Posisi tangga tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Ini tanah atau lantai, berarti 60 derajatnya ada di sini. Jika panjang tangga tersebut 4,5 meter, jarak antara pangkal tangga atau kaki tangga di sini dengan tembok rumah adalah, jadi misalkan ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah X. Jika sudut sebelah sini 60, berarti sisi X ini disebut sisi samping, dan 4,5 ini sebagai sisi miring. Jadi, kita gunakan perbandingan trigonometri yang melibatkan sisi samping dan miring, yaitu cos. Cos 60 derajat adalah samping dibagi miring. Sedangkan kita tahu ya, cos 60 derajat sudut istimewa nilainya adalah setengah. Sampingnya X, miringnya 4,5. Berarti 2X sama dengan 4,5, nilai X-nya 4,5, kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2,25 meter. Jadi kita pilih jawaban yang D. Kita lanjut, nomor 7, soal HOTS. Elga akan membuat segitiga siku-siku dari kayu dengan besar salah satu sudutnya 53 derajat. Jika panjang sisi miring segitiga yang akan dibuat Elga 40 cm, panjang sisi segitiga yang lain adalah, kita sketsa dulu. Misalkan salah satu sudut yang besarnya 53 derajat ada di sebelah sini ya, 53 derajat. Ini siku. Panjang sisi miring 40 cm. Panjang sisi segitiga yang lain, berarti yang ditanyakan ini ya, misalkan ini X, di sini Y. Yang ditanya X dan Y.
Jika sudut 53 derajat ada di sebelah sini, maka sisi X ini sebagai sisi samping, Y sebagai sisi depan, dan 40 cm sebagai sisi miring. Maka untuk mencari X, kita melibatkan sisi samping dan miring gunakan cos. Cos 53 derajat, samping bagi miring. Cos 53 derajat diketahui 0,6, sampingnya X, miringnya 40. Jadi nilai X adalah 0,6 kali 40, yaitu 24 cm. Nah, untuk mencari panjang sisi Y, kita harus melibatkan depan dan miring, berarti gunakan sin. Sin 53 derajat. Sin demi. Sin 53 sudah diketahui 0,8. Depannya Y, miringnya 40. Jadi nilai Y 0,8 kali 40, 32 cm. Jadi panjang sisi segitiga yang lain adalah 24 cm dan 32 cm. Kita pilih yang D berarti ya. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Jika nilai cos alfa sama dengan akar 3/2 dan tangen beta 4/5, panjang sisi BC. Ini yang ditanyakan nih teman-teman ya. Mulai dari cos alfa dulu. Cos adalah perbandingan antara sisi samping dan miring. Jadi kalau cos alfa sama dengan akar 3/2, samping dan miringnya nanti bernilai akar 3/2, samping adalah AB, miring adalah BD. Kita masukkan AB 6 cm, BD kita cari dari sini, sama dengan akar 3/2. Jadi BD sama dengan 6 kali 2, 12 dibagi akar 3. Kalau kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3, nanti kita dapat 12 akar 3/3 atau 4 akar 3 cm. Ya, jadi BD 4 akar 3 cm. Kemudian diketahui lagi tangen beta. Tangen beta adalah 4/5. Tangen adalah perbandingan antara sisi depan dengan samping, tan desak. Untuk sudut beta ini, yang berlaku sebagai sisi depan adalah BD. Karena di depan sudut ya. Samping adalah sisi BC yang kita cari. Masukkan BD tadi 4 akar 3 dibagi BC sama dengan 4 dibagi 5. Boleh nih disederhanakan ya, 4 sesama pembilang beda ruas. Berarti BC kali 1 sama dengan 5 kali akar 3. 5 akar 3 cm. Selesai ya? Jadi jawaban yang tepat yang A. Nomor 9, soal HOTS lagi. Dito berdiri memandang puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Jarak antara Dito dan menara 80 meter. Jika jarak antara mata Dito dan tanah 150 cm atau 1,5 meter ya, tinggi menara adalah titik-titik. Nah, tinggi menara berarti keseluruhan dari ujung atas ini ke ujung bawah sini. Nah, kita misalkan dulu yang dari sini ke sini. Misalkan ini X ya. Jadi kita cari panjang sisi X dulu, nanti kita tambahkan dengan panjang 1,5 meter. Karena ini sama ya, 1,5, 1,5. Oke, berarti kita fokus ke segitiga ini. Sudut 30, 80 ini berarti sisi samping, sedangkan X ini sebagai sisi depan. Perbandingan trigonometri yang melibatkan depan dan samping adalah tan. Tangen 30 adalah perbandingan antara sisi depan dan samping. Tan 30 bernilai 1/3 akar 3, depan X, samping 80 meter. Sehingga kalau kita kali silang, ini anggap aja 1/3 akar 3 per 1 gitu ya. Jadi kalau kita kali silang, X sama dengan 80 kali 1/3 akar 3, yaitu 80/3 akar 3 meter. Maka
tinggi menara adalah X ditambah 1,5 meter. Satuannya sudah sama-sama meter. Berarti sudah selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 10, perhatikan gambar segi 4 KLMN siku-siku di K dan M. Diketahui besar sudut KLN sama dengan alfa, ini sudut ya, bukan segitiga, dan sudut MLN sama dengan beta. Panjang sisi KN adalah P, panjang sisi LM berapa? Nah, kedua segitiga ini mempunyai satu sisi yang berimpit, yaitu sisi LN, di mana sisi LN ini adalah sebagai sisi miring, baik untuk segitiga KLN dan LMN. Untuk segitiga KLN, sudut alfa, maka P ini disebut sisi depan. Sehingga kalau kita libatkan depan dan miring, kita harus gunakan sin ya. Sin alfa sama dengan depan bagi miring. Sin alfa sama dengan depan P, miringnya NL. Sehingga NL sama dengan P dibagi sin alfa. Kali silang ya. Nah, sekarang kita ke sudut beta. LM ini sebagai sisi samping. Dan kita tadi sudah tahu NL atau sisi miring. Kalau kita libatkan samping dan miring, berarti kita harus gunakan cos. Cos beta, samping bagi miring. Maka cos beta sama dengan samping LM yang ditanyakan, miring adalah LN atau NL. Maka panjang LM sama dengan NL dikali cos beta. Kita masukkan panjang NL tadi ke sini, berarti P dibagi sin alfa kali cos beta. Tinggal kita rapikan nih. P kali cos beta dibagi sin alfa. Itulah panjang dari sisi LM. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Demikian tadi review tentang trigonometri di uji kompetensi 1 ya. Mudah-mudahan video ini membantu pembelajaran kalian. Jangan lupa untuk selalu dibuka videonya berkali-kali ya. Karena ini nanti hanya ini yang bisa membantu kalian ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.